Shalom buat semua yang sudah bergabung malam hari ini dalam Mesbah Doa. Saya percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa yang dipilih oleh Tuhan untuk mendekat kepada bait-Nya, karena untuk bisa merindukan Tuhan, merindukan kediaman Tuhan itu tidak bisa kalau bukan orang yang dipilih Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau saudara ada malam hari ini itu karena saudara dipilih oleh Tuhan dan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama masuk di dalam doa-doa kita. Saya mau menyapa dulu shalom bagi semua yang sudah hadir yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Shalom, saudara tetap setia untuk ikut Mesbah Doa. Itu karena Tuhan mengasihi kita dan karena kekuatan kita hanya dalam hadirat Tuhan. Kekuatan kita hanya terletak pada Tuhan. Dan berbahagialah orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kita semua mau terus menyiapkan hati kita, kasih setiamu Tuhan lebih daripada hidup dalam hidup kami. Karena itu kami mau terus mencari Tuhan, karena Engkau lebih dahulu setia dalam hidup kami Bapa. Kami datang memberi seluruh hidup dan hati kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Malam ini setiap kami duduk di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami duduk di dalam hadirat-Mu, dalam mesbah-Mu, untuk memuji menyembah Engkau, untuk melihat kemuliaan-Mu. Dan kami mau terus memandang wajah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan keluarga semua malam hari ini. Kami mau menaikkan pujian bagi kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah ucapan dan sembah kami, ucapan syukur dan penyembahan kami malam hari ini. Kami bawa hidup dan hati kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih setiamu lebih dari dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi lagi kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi lebih lagi. Mari kita mau bersyukur buat kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku
bagi saudara. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Dan bibirku membanggakan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang lebih dari hidup dalam hidup kami. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berhenti, bahkan seperti nafas yang kami hirup setiap detik dalam hidup kami. Kasih setiamu nyata bagi setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Karena itu biarlah terus Engkau membawa kami dekat kepada Tuhan. Biar hari-hari ini kekuatan kami mau taruh hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kau segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kami percaya Engkau yang sudah menahan kami dalam kebaikan-Mu. Kami tidak bisa jauh dari Engkau Tuhan Yesus. Terlalu dalam, terlalu besar kasih yang Engkau berikan bagi hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kami bersyukur buat kasih-Mu, sungguh besar Tuhan, sungguh indah pengorbanan-Mu, anugerah-Mu besar bagi kami. Syukur kami berikan padamu, kami bawa syukur kami Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu ya Tuhan. Oh, mari renungkan segala kasih Tuhan yang besar. Betapa indah kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa besar pengorbanan yang Engkau berikan buat hidup kami. Sungguh besar apa yang sudah Tuhan buat bagi kami. Karena itu ajar kami Tuhan untuk selalu hidup menyenangkan Engkau. Karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami itu sungguh luar biasa Tuhan. Bahkan terkadang kami Tuhan mengecewakan hati-Mu, namun kesetiaan-Mu yang selalu menghampiri kami, bawa kami hari-hari ini untuk terus hidup menyenangkan Tuhan, hidup menyenangkan hati-Mu Bapa lewat sikap dan perilaku kami. Kuduskan hidup kami Tuhan. Kami mau tinggalkan setiap dosa yang merintangi kami untuk dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Bawa kami hari-hari ini untuk terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Yesus, Engkau segala-galanya di hidup kami. Yesus, Engkau keselamatan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa hadir di hidup kami. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau Yesus sebagai juru selamat dan pertolongan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku
kita mau berkata malam ini, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, mari berseru pada Tuhan. Yesus, padamu kami berseru ya Tuhan. Engkaulah penyelamat di hidup kami, Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku. Biar mulut kami terus memuji-muji namamu Tuhan. Sepanjang umur hidup kami, terpujilah Engkau. Sekali lagi dengan penuh iman kita mau berkata, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Mari lebih lagi kita mau berseru, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpujilah Kau Tuhan di atas segala-galanya. Kau Tuhan yang besar, Kau Yesus yang dahsyat. Kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Padamulah kami berseru Tuhan, sebab Engkaulah sumber keselamatan kami. Engkau Tuhan sumber pertolongan kami. Sangat terbukti Tuhan, sangat terbukti perbuatan-Mu, keajaiban-Mu terbukti di dalam hidup kami. Takkan pernah berhenti mulut kami meninggikan namamu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Malam ini kami mau terus berseru kepada Tuhan sepanjang umur hidup kami. Tidak akan pernah berhenti Tuhan. Badai, persoalan, rintangan hidup tidak akan membuat kami menyerah, tidak akan membuat kami mundur dari iman kami. Kami mau terus mengiring Engkau.
Biar kami menjadi umat yang menyenangkan hati-Mu. Biar di mulut kami penuh pujian dan penyembahan kepada-Mu Tuhan. Mari Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, saya mengucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung, dan kita mau belajar firman Tuhan hari ini, saudara. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita buka bersama Mazmur 95 ya. Mazmur 95 judulnya adalah Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia ya. Jadi tema dari ayat ini, tema dari pasal ini adalah ajakan untuk menyembah, menghormati Tuhan dan taat kepada Tuhan. Penulisnya anonim. Kitab ini tidak diketahui siapa penulisnya. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Pasal 95 ayat 1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikan, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Iya. Mari bersorak-sorai kepada Tuhan, bawakan nyanyian syukur dan mazmur, nyanyian mazmur. Saudara, ada yang bertanya, kadang-kadang di mazmur ini kita tulis di situ, kalau kita baca dari Raja Daud ya, untuk pemimpin biduan. Ada yang WA ke saya, Ibu, pemimpin biduan itu siapa? Ya, karena pada waktu itu mazmur ini adalah nyanyian, saudara. Makanya kita tahu bersama banyak nyanyian-nyanyian yang diambil dari mazmur ya. Misalnya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dari mazmur semuanya ya. Terus yang kemarin tanya lebih baik satu hari, itu adalah mazmur. Mazmur itu pada zaman itu adalah nyanyian syukur, nyanyian yang dinyanyikan di bait Allah. Makanya kadang Daud berkata, bagi para pemimpin biduan ya, yaitu para penyanyi di bait Tuhan ya. Marilah kita bersorak-sorai ya, bagi gunung batu keselamatan kita, biarlah kita menghadap wajahnya, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur ya. Ayat yang ke-6 berkata di sana, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita ya. Karena itu salah satu cara penyembahan, cara kita berdoa itu di gereja-gereja berbeda-beda. Saya bersyukur malam hari ini ikut mesbah doa itu dari berbagai denominasi gereja. Banyak yang sudah WA ke saya, Ibu saya dari Katolik, Ibu saya dari HKBP, Ibu saya dari Protestan, Ibu saya dari GBI, Ibu saya dari Karismatik. Puji Tuhan, dalam mesbah doa malam ini kita semua disatukan. Dan memang benar saudara, nanti ketika Tuhan datang, Tuhan gak tanya denominasi gereja kita, Dia hanya mencari orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan. Jadi ketika beribadah pun ya, ekspresi itu masing-masing. Ada orang yang mau berlutut, tersungkur, ada yang mau bersorak, ada yang terserah kita mau beribadah kepada Tuhan seperti apa. Di sini dikatakan, masuklah, marilah sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan dan menjadikan kita. Saya juga mau kasih salah satu ini saudara ya. Kalau kita menaikkan pujian ya saudara, kalau saudara ikut bernyanyi khususnya di mesbah doa ini, jangan ya dengan setengah hati. Jadi misalnya, Yesus padamu ku berseru, ya Kaulah gunung batuku, terpujilah Kau Tuhanku. Kayak tadi lagu yang tentang kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Waktu kita katakan seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi Banyak yang nyanyi menaikkan tangan tapi tangannya gak dinaikin. Ya, ini kita membohongi Tuhan loh, membohongi Roh Kudus ya. Jangan kita katakan mengangkat tangan, ya ku mengangkat tangan, tapi kita nggak angkat tangan. Waktu kita nyanyi ya, ku mengangkat tanganku bagimu Tuhan, tapi kita nyanyinya ya, tanganku ku naikkan demi namamu. Ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan itu menentukan ya nilai dan kualitas penyembahan itu sendiri. Ya, di sini dikatakan berlutut, bersorak,
bersorak. Waktu kita berkata tanganku ku naikkan, ya saudara naikkanlah. Ini kita lagi dalam hadirat Tuhan loh. Ya makanya mulut dengan gerakan itu harus sinkron. Jangan sampai mulut ngomong gini gerakannya nggak sinkron ya. Tanganku ku naikkan, tapi tanganku ku naikkan demi ini sih bukan penyembahan saudara ya. Penyembahan itu waktu kita hati, mulut semua itu senada untuk memuji memuliakan Tuhan ya. Tanganku ku naikkan demi namamu ya. Ku angkat tanganku, ku angkat hatiku. Ini adalah bentuk nyanyian pujian kepada Tuhan yang diekspresikan. Ya, masuklah menyembah Tuhan. Ayat 7, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ayat, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ayat yang ke-8 ya. Ini saudara, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari Masa di padang gurun. Ya Tuhan mau saudara, jangan kita mengeraskan hati. Meriba dan Masa itu berbicara tentang ketika Musa ya, di situ Meriba artinya bertengkar ya. Sementara Masa itu artinya mencobai. Bangsa Israel bertengkar dan mereka mencobai Tuhan karena perkara mereka tidak dapat air. Lalu mereka marah kepada Musa, lalu terjadi pertengkaran di situ. Tuhan gak suka. Ya, Alkitab berkata, jika hari ini engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Saudara, ada waktu Tuhan untuk datang menegur kita supaya kita bertobat. Alkitab berkata, pada hari ini sekiranya engkau mendengarkan suaranya. Saya percaya, kenapa pada hari ini? Hari ini berbicara hari Tuhan memanggil. Setiap hari Tuhan memanggil. Makanya ada pujian dulu berkata, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Itu berbicara tentang hari ini. Kalau Tuhan memanggil saudara, saya percaya Tuhan selalu memanggil. Lewat khotbah-khotbah yang saudara dengar, lewat mesbah doa firman yang engkau dengar, Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk bertobat. Ayat ini berkata, jika hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Ada orang-orang yang terus membiarkan hatinya keras. Mungkin karena pergumulan yang terlalu berat sehingga engkau merasa Tuhan gak tolong engkau. Ada orang-orang yang merasa bahwa Tuhan itu jauh dari aku. Kenapa dia gak bela aku? Aku udah percaya sama Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang mungkin berkata, percuma saya itu menjaga hidup kudus, seperti ayat yang kemarin kita bahas. Orang fasik kelihatannya subur, orang fasik kayaknya diberkati, tapi orang yang takut Tuhan kok kayaknya ditinggalkan Tuhan dan mengalami banyak kepahitan dan persoalan. Tapi rasanya sehingga banyak orang berkata, sia-sia aku mengikut Tuhan. Jangan saudara. Ya, hari ini jangan biarkan hatimu keras dan membatu sehingga engkau jauh dari Tuhan. Ya, bangsa Israel mengeraskan hati mereka karena ketidaktaatan, kepahitan, amarah, kebencian, dendam ada dalam hati mereka sehingga mereka tidak lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Orang itu kalau hatinya udah mulai keras ya saudara, karena persoalan, dikecewakan, beban hidup, lalu dia mulai tidak mempercayai Tuhan, lalu tidak ada lagi ucapan syukur, hati-hati. Kalau saudara hari-hari ini sudah jarang bersyukur, hati-hati. Sebentar lagi hatimu tuh keras. Ya, bersyukurlah. Bangun pagi, ketika kita bangun, Tuhan terima kasih aku masih bernafas. Maaf saudara, maaf. Waktu engkau ke toilet, maaf. Engkau buang air kecil, buang air besar, bersyukur. Ya, saudara bisa bayangkan orang yang hari ini ada di ICU, mereka gak bisa buang air kecil, harus pasang kateter. Mereka gak bisa buang air besar. Itu kan anugerah. Bersyukur. Kalau hari ini kita masih dikasih kesehatan, bangun pagi bisa ke toilet, semua lancar. Bukankah itu sesuatu yang harus kita syukuri? Kita ini sering kali hati kita menjadi keras. Kenapa? Karena kita selalu menggambarkan berkat Tuhan itu hanya uang, dan uang. Sehingga kita lupa mensyukuri. Kalau kita ini gak bisa buang air kecil, engkau di rumah sakit bayar berapa saudara? Ya, gak bisa bernafas, kita harus pakai oksigen, bayar berapa itu tabung oksigen sewanya? Karena itu bersyukurlah. Kenapa orang hatinya bisa keras? Karena kurang bersyukur. Ya, syukuri harimu, syukuri keluargamu, syukuri rumahmu hari ini, syukuri pekerjaanmu, syukuri semua hal yang ada di hidupmu hari-hari ini. Supaya apa? Dengan demikian kita punya hati yang lembut dan apa? Dan kalau hari ini kita mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hati. Kenapa kalau kita gak boleh keras hati? Ya, ayat yang ke
9 di sana dikatakan, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Saudara, 40 tahun Tuhan dicobai oleh bangsa Israel. Ya, mereka terus meragukan Tuhan, meminta tanda, meminta mujizat. Ya, Tuhan lakukan. Mereka sudah melihat. Kita ini orang-orang yang sudah melihat perbuatan Tuhan. Bukankah kita hidup sampai hari ini itu anugerah Tuhan? Apa yang bisa membuat kita meragukan Tuhan hari ini? Apa yang membuat hati kita menjadi keras sehingga kita ini jauh dari Tuhan? Jangan, saudara. Jangan biarkan hatimu keras. Belajarlah untuk terus bersyukur, karena ucapan syukur yang keluar dari mulut dan hati kita itu akan melatih kita punya hati yang lembut di hadapan Tuhan. Tidak punya hati yang keras. Kalau kepahitan, kekecewaan, persoalan berat hidup yang kita pikul itu lama-lama akan membuat hati kita mengeras. Tapi salah satu cara yang Tuhan beri hari ini, Roh Kudus menuntun saya untuk berbicara kepada saudara. Saya pun diberkati dengan khotbah saya hari ini. Yang Roh Kudus sampaikan ini saya baru dapat saat kita berkhotbah ini, saya khotbah ini, saudara. Bagaimana untuk kita tidak punya hati yang keras? Belajarlah untuk bersyukur. Orang yang bersyukur hatinya itu lembut. Orang yang selalu bersyukur akan anugerah Tuhan, hatinya akan selalu dilembutkan oleh Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Ya, mereka berputar 40 tahun bahkan mencobai Tuhan. Ya, lalu Tuhan berkata, bangsa ini sesat hati. Saudara, bahaya kalau kita sesat hati. Kalau orang sesat hati itu nggak ada yang tahu soalnya. Mungkin dia masih pelayanan, mungkin dia masih Kristen, tapi udah sesat hati. Artinya apa udah sesat hati? Tidak lagi percaya janji Tuhan. Mungkin masih beribadah, mungkin masih ikut mesbah doa, tapi nggak ada yang tahu kalau kita ini sesat hati. Ya, bahasa sesat hati artinya apa? Makanya Alkitab bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena yang tahu hati kita itu hanya kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita pakai baju terbalik, orang bisa bilang, bajumu terbalik. Tapi kalau hati kita terbalik, nggak ada orang bisa kasih tahu, hatimu terbalik. Jangan sesat hati. Ya, mari kita minta Roh Kudus untuk lihat hati kita malam ini. Kalau masih ada sesuatu yang mungkin kita tidak percaya kepada Tuhan, mungkin kita di mulut berkata Tuhan baik, tapi di hati kita nggak percaya, kita sesat hati. Atau kita iri, benci, dengki kepada orang, di depan orangnya kita pura-pura baik, kita sesat hati, saudara. Perhatikan hatimu, waspada dengan hatimu, hati-hati menjaga hati supaya tidak sesat hati. Ya, 40 tahun lamanya mereka, bangsa ini adalah suatu bangsa yang sesat hati dan mereka ini tidak mengenal jalanku. Ya, ayat 11. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tempat perhentian berbicara kalau pada zaman itu adalah tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Itu tanah, itu tempat perhentian mereka. Dalam hidup kita, Tuhan sudah menyediakan tempat perhentian. Mungkin engkau menghadapi satu badai persoalan lama, bertahun-tahun engkau bergumul. Sebentar lagi engkau sudah mau sampai di tempat perhentian melihat janji Tuhan, tapi engkau menyerah di tengah jalan, akhirnya engkau tidak melihat tempat perhentian itu. Lalu berbicara tempat perhentian yang terakhir, yaitu kematian, saudara. Ya, Tuhan itu menyediakan kematian bagi setiap kita. Artinya apa? Satu saat kita semua akan berpulang. Tempat perhentian yang kekal abadi itu di sorga. Tuhan mau kita semua masuk ke tanah perjanjian yang kekal, yaitu sorga. Itu tempat perhentian terakhir. Hari-hari ini saya masih menerima ibu saya takut mati. Jangan takut mati. Mati itu untung. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jangan takut, saudara. Ya, mari kita terus beriman kepada Tuhan. Jangan sesat hati. Ya, ketika kita ini sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka tidak ada satupun yang kita takutkan. Mari kita mau sama-sama berserah pada Tuhan malam hari ini. Biar kita berkata, Tuhan, hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, Engkaulah yang memimpin. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup menuntun kami. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan, Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Biarlah kami terus ada di dalam tangan-Mu ya Bapa, dan biar hati kami lurus di hadapan-Mu Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Selebih lagi dengan iman katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Karena itu jangan biarkan kami tidak setia kepadamu Tuhan. Bawa hidup kami terus setia dalam pikiran, perkataan, hati kami mau terus setia kepada Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang lurus dalam jalan-jalan hidup kami, bahkan lurus dalam tindakan hati kami. Kami tidak mau menjadi orang yang sesat hati Tuhan. Seringkali kami berkata di mulut lain, di hati lain. Kami mau menjadi orang yang sama di hadapan Tuhan. Omongan mulut kami, perkataan, perbuatan kami sama, sehingga Engkau tidak mendapati kami menjadi orang yang sesat hati. Lihat hati kami Tuhan malam ini, perbaharui hati kami Tuhan. Kalau Engkau masih mendapati ada sesuatu yang tidak berkenan, ampuni kami Tuhan dan bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat teguran-Mu malam hari ini. Jadikan kami orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau masih ada yang tersimpan, saudara malam ini Tuhan mengingatkan, jika saudara masih menyimpan kepahitan, amarah, dendam kepada siapapun, mungkin itu keluargamu, mungkin iparmu, mungkin sepupumu, mungkin orang tuamu, mungkin menantumu, suamimu, anakmu, istrimu hari ini, atau sahabatmu. Mari Tuhan berkata, engkau harus bereskan di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang yang sesat hati. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, Tuhan juga tidak berkenan. Mari malam ini kita mengangkat tangan kita, katakan, Tuhan, lihat hatiku Bapa. Kalau sekiranya aku masih menyimpan kepahitan, dendam, hari ini, malam ini aku mau lepaskan pengampunan. Saudara bayangkan wajah orang itu, saudara sebutkan namanya, Tuhan aku lepaskan berkat, aku lepaskan pengampunan bagi dia Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupannya, dan aku juga mau aku kedapatan menjadi orang yang hatiku benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus membawa umat-Mu, anak-anak-Mu terus percaya kepada Engkau. Bahkan setiap kami malam hari ini Tuhan, hamba berdoa, apapun pergumulan kami Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan malam ini Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk setiap rumah tangga boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Anak-anak dipulihkan, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa kami Indonesia. Shalom buat Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan terjadi di atas Indonesia. Selamatkan bangsa kami, jauhkan dari segala roh pemberontakan Tuhan, dari segala roh-roh yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ampuni bangsa ini, biar terjadi hujan pertobatan di atas bangsa kami. Tidak ada kematian massal karena COVID-19, tapi yang ada pertobatan massal dalam nama Yesus. Bahkan bagi semua bangsa-bangsa yang ada di dunia Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan boleh terjadi. Kami terus berdoa bagi Amerika Tuhan. Tuhan pegang kendali, segala kekacauan dapat akhirnya Tuhan taklukkan, mendatangkan damai sejahtera. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan, memberkati. Berkati Indonesia, NKRI tetap aman, TNI, Polri Tuhan tetap ada dalam satu kesatuan yang utuh. Para dokter, tim medis, perawat, relawan Tuhan, tubungkus dan kuasa darah-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, penuaian besar terjadi buat bangsa kami. Terima kasih Bapa, yang sakit malam ini sudah disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan setiap kami mau terus belajar membawa ucapan
ucapan syukur kepada kami kepada Tuhan. Kami percaya ucapan syukur kami kepada Tuhan menjadi dupa yang berbau harum. Jangan Tuhan, kami tidak ingin menjadi orang-orang yang terus datang meminta kepada Tuhan, tapi kami mau jadi orang yang terus memberi dan datang kepada Tuhan dengan pujian, penyembahan, hati yang kami beri, hidup yang kami beri menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami mau menerima berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari buka hati dan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, keuangan-Mu. Tuhan membuat semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu berhasil, bahkan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih buat semua saudara yang sudah ikut bergabung, dan jangan lupa like, share, dan komennya. Dan besok kita akan ada ibadah online, dan jam 1 siang ada perjamuan kudus. Jadi saudara yang mau ikut perjamuan kudus besok bisa disiapkan roti anggur. Ada yang tanya, Bu, rotinya itu harus roti tawar boleh, roti apapun boleh, anggurnya boleh sirup atau teh ya. Oke, Tuhan memberkati, sampai ketemu besok dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Shalom.